Lanjut dengan cerita Manga Forward. Akhirnya kita akan masuk ke turnamen kualifikasi dan bakal ada kejutan dari tim Kuda Hitam yaitu SMA Takamiya Gaoka dengan striker baru mereka Museki Kokoro. Nah, sekarang kita tiba di hari kualifikasi dalam turnamen sepak bola SMA Jepang. Semua orang terlihat begitu ramai dan kocaknya semua orang Takamiya Gaoka malah gugup meskipun mereka menahannya supaya nggak terlihat gugup. Nah, Pak Yuto pun menyuruh untuk berkumpul dan memberitahu bahwa mereka akan bermain hari ini dan lawan pertama mereka adalah SMA Tokage. Meski tidak ada informasi yang khusus dari lawan, tapi jangan lengah. SMA Takamiya Gaoka yang kumpul, semua orang melihat ke arah mereka dan mulai membicarakan soal mereka yang ngalahin Washinodai dan ya orang-orang gak percaya akan hal itu. Pembicaraan orang-orang itu membuat Kokoro tampak sedih dan membuat Noriyasu kesal. Akan tetapi, orang-orang itu kaget karena Majima dan S dari Washinodai datang juga. Bahkan mereka menghampiri SMA Takamiya Gaoka. Tanpa basa-basi Majima bertanya kabar dan ternyata saat Hakanai bertanya apa Majima juga akan main hari ini, ternyata Majima menjawab tidak, kita hanya mengintai. Di sisi lain, si Kito dengan berlaganya berkata, kami datang untuk melihat apakah kalian akan kalah di pertandingan pertama sekalian melihat penampilan terakhir kalian. Dan hal itu tentu membuat Noriyasu dan Kokoro terlihat kesal. Lucunya Hakanai yang selalu menyebut nama orang suka nambahin kata N di belakangnya menyebut Kito-kun jadi Kiton, membuat Kito malah kesal dan ngambek bilang kami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini kami akan membuat kalian merangkak di tanah dengan kekalahan memalukan. Tetapi kocaknya Kito kena pukul Majima untuk menjaga ucapannya. Dan tiba-tiba ada si Goriki juga yang menyambut Kokoro dengan penuh semangat karena Goriki masih menganggap Kokoro adalah rivalnya. Buki pun jadi kesal karena Goriki berkata dia sudah berbeda dari sebelumnya dan berpikir sudah sedikit lebih dekat dengan Buki. Kokoro lalu membalas Goriki dan berkata, aku juga tidak akan kalah karena aku juga berbeda dari sebelumnya. Namun di sini kocaknya Kokoro terkejut melihat ke arah kakinya Goriki yang dimana kejadian terulang lagi, Goriki malah nginjek tahi kembali. Dia pun ditertawakan oleh Noriyasu dan Buki yang begitu puas. Nah, Majima yang bilang datang buat mengintai, Bakuroda bertanya siapa. Namun si Kito menjawab bahwa bukan Takamiya Gaoka tujuan kami, atau lebih tepatnya hampir semua orang di sini datang untuk melihat sekolah itu, sang juara turnamen Tokyo tahun lalu dan juga peringkat nasional SMA Shiseido University. Kito dengan wajah kesalnya bilang bahwa Washinodai akan membalas dendam tahun lalu dan ya terlihat memang semua orang datang untuk melihat SMA terkuat, tapi untuk para pemain Takamiya Gaoka hal itu malah membuat mereka jadi lebih semangat gak ingin kalah. Di sini Majima bertanya soal pelatih Takamiya Gaoka yang kabarnya kembali dan begitu juga Hakanai bertanya soal nasib pelatih Washinodai yang dimana ternyata pelatih cabul mereka telah diganti. Pelatih baru mereka sangat cerdas dan bisa diandalkan, jadi Majima sekarang bisa fokus sepenuhnya sebagai pemain karena pelatih mereka lebih baik dari sebelumnya. Dan ya pada akhirnya mereka pun berpisah sama-sama berkata jangan sampai kalah. Nah, kita pergi ke ruang ganti di mana panitia memanggil tim SMA Takamiya Gaoka untuk bersiap dan terlihat semua orang Takamiya Gaoka begitu semangat untuk menjalani pertandingan resmi pertama mereka.
Dan akhirnya pertandingan pertama di siang ini SMA Takamiya Gaoka melawan SMA Tokage akan segera dimulai. Kapten Bakuroda pun bilang ke semuanya, lawan kita mungkin gak terkenal. Ingatlah apa yang kita pelajari saat camp pelatihan dan fokus hanya menunjukkan hasil dari latihan kita di sini. Dan satu hal lagi, Kapten bilang gak apa-apa. Jika kalian melakukan kesalahan, kami para siswa tahun ketiga akan selalu menutupi kekurangan kalian. Jadi, lakukan dengan sepenuh hati dan menangkan pertandingan ini. Dan hal itu membuat semua pemain terkejut dan mulai tambah bersemangat. Di sisi lain, salah satu pemain Tokage ngeremehin SMA Takamiya yang dimana nomor 10 yaitu Takaguchi, sang mantan pemain youth, membuat rekannya terpengaruh bersemangat karena adanya si Takaguchi ini. Ya pokoknya si Takaguchi ini songong banget dan ngeremehin Takamiya Gaoka. Dan si Noriyasu di sini seperti nggak asing dan kenal Takaguchi, sempat setim dengannya di youth. Dan faktanya Himekawa di sini bilang bahwa si Takaguchi itu hanya seorang kiper kedua dan sekarang dia malah bermain sebagai penyerang, dan pelatih Yuto pun berkata ini akan menyenangkan. Nah, kick off pun telah dimulai di mana bola milik SMA Tokage yang berada di Takaguchi, tetapi baru saja mendapatkan bola, tiba-tiba dia dibuat terkejut karena bolanya langsung direbut oleh Kokoro. Bahkan di sini si Kokoro merasa kok beda dibandingkan melawan pemain universitas. Gerakan Tokage begitu sangat lambat dan hasilnya dengan sangat gokil Kokoro melewati para pemain Tokage, bahkan sampai 3 pemain, dan dia terus mendribble bola sampai ke gawang. Pemain Tokage pun ketar-ketir karena serangan cepat terjadi, dan kocaknya setelah tadi bolanya direbut oleh Kokoro, si Takaguchi kesal dan ingin merebut bola dari Kokoro, tetapi dia malah terbang kena body sekali oleh Kokoro, dan terlihat Kokoro pun langsung menembak ke arah gawang dan dengan gokil berhasil mencetak gol pertama bahkan di menit-menit awal pertandingan. Gol super cepat dan terobosan sendirian dari Kokoro membuat semua orang terkejut. Bahkan di sini para penonton mulai melihat Kokoro dan mulai mewaspadai karena yang digosipkan dialah orang yang mencetak 2 gol melawan Washinodai. Goriki dan senpainya yang nonton pun terkejut dan bilang saat melawan kita Takamiya Gaoka nggak bermain seperti ini. Bahkan di sini Himeno sangat begitu senang karena dia pikir itu pasti Kokoro bukan Buki yang bermain. Tapi ketika Kokoro bertanya gimana pendapatnya Buki, si Buki malah tertidur pulas, dan hal itu malah membuat Kokoro kesal dan ingin lebih banyak mencetak gol. Nah, baru saja 1 menit Takamiya Gaoka sudah mencetak gol. Bahkan setelah itu terlihat mereka menyerang lagi lewat Hakanai mengumpan kepada Noriyasu. Dan gokilnya lagi ternyata Noriyasu melakukan tipuan tidak mengambil bola, yang dimana bola terus ke depan kepada Kokoro, dan kembali lagi Kokoro berhasil mencetak gol keduanya. Bahkan gak sampai situ aja, setelah gol kedua, Noriyasu dan Kokoro terlihat bermain-main one-two di depan gawang lawan dihadang kepungan pemain Tokage. Dan Kokoro berhasil mencetak sebuah hat-trick di pertandingan resmi pertamanya. Tentu saja semua orang pada terkejut dengan hat-trick dari Kokoro dan membuat semua penonton yang tadinya meragukan gosip kabar Kokoro mulai mewaspadainya. Bahkan Kito pun bilang ini sungguh gila. Majima juga berkata tidak seperti gaya bermain Takamiya yang kacau sebelumnya. Sekarang mereka bermain dengan solid. Di sisi lain, rekan Kokoro juga kaget dan berpikir memang luar biasa, dan mereka semua ini ternyata ngira yang main itu bukan si Kokoro, melainkan kepribadian Kokoro yang lain atau Buki.
Tentu saja situasi jadi lucu ketika Kokoro ngasih tahu bahwa ini tuh beneran dia, bukan kepribadian dia yang lain, membuat semua rekannya pada nggak percaya. Nah, di sisi lain para pemain Tokage shock dan gak percaya hal ini terjadi dan terlihat mereka sekarang menjaga ketat Kokoro dengan 3 pemain langsung. Namun karena para pemain lawan fokus ke Kokoro, sekarang terlihat Takamiya Gaoka menyerang lewat sisi sayap mereka, di mana Katsuki membawa bola menuju ke depan lewat sayap dan terlihat dia memberikan umpan ke tengah kotak penalti yang disambut oleh Noriyasu menjadi gol keempat bagi Takamiya Gaoka. Gak sampai 4 gol aja, selanjutnya akan naik mencetak gol lewat tendangan keras melengkungnya dari jarak jauh. Bahkan ketika pemain lawan berharap karena dapat bola, malah kena intercept lagi oleh Narushima. Dan lucunya, Noriyasu minta bola sehingga membuat Narushima kelihatan gak rela mengoper. Tapi ya terlihat tendangan Noriyasu berhasil ditepis. Namun, dengan gokil, Narushima terbang menyundul bola liar mencetak gol ke-6 bagi Takamiya Gaoka. Narushima pun ditertawakan karena kocaknya dia selebrasi dengan joget ala Michael Jackson. Bahkan gak sampai 6 gol aja, di saat situasi set piece Takamiya Gaoka terlihat back tangguh dan jangkung ikut maju juga. Dan ketika Hakanai melakukan tendangan pojok, ada Sumazuki yang sangat tinggi berhasil menyundul membuat skor menjadi 7-0. Tentu saja para pemain Tokage pun mulai kelelahan dan memohon buat sekali aja dapat gol. Namun meski melakukan long ball, mereka tetap saja gagal menyerang. Dan sekarang Takaguchi sadar bahwa Takamiya Gaoka terlalu hebat. Dan ketika dia beradu dengan si Marukome, bahkan dia mental di body, membuat Marukome berhasil mencetak gol ke-8 bagi Takamiya Gaoka. Yang songongnya si Marukome membantu bangun Takaguchi dan berkata, "Inilah tembok sepak bola SMA, latihan mandiri kalian itu kurang." Dan ya, pada akhirnya mental Tokage benar-benar hancur dan saat Buki terbangun, pertandingan sudah berakhir dengan skor gokil 10-0 untuk kemenangan Takamiya Gaoka yang dipastikan lolos ke babak kedua. Nah, setelah bertanding, para pemain Takamiya duduk di tribun untuk menonton tim Shiseido bertanding. Bakuroda pun ngasih tahu di Tokyo ada 4 sekolah yang selalu bersaing di kejuaraan nasional. Namun, Shiseido berbeda. Bahkan Washinodai kalah telak di final kualifikasi tahun lalu. Dan lucunya mereka ngomong gak sadar pas banget di pinggirnya ada si Kito, Goriki, dan Majima. Tentu saja Kito ngamuk dan berkata, "Jangan terlalu sombong hanya karena kalian menang telak melawan lawan lemah." Tapi ya Majima bilang itu memang kemenangan yang sangat mencolok. Goriki pun memuji Kokoro. Dan terlihat di sini para pemain Shiseido muncul juga. Semua orang pun berisik meneriaki nama mereka, apalagi Misaiji dan Gao. Kokoro pun bertanya apa yang membuat mereka istimewa karena semua penonton bersorak sangat luar biasa. Tapi ya si Buki tertawa, baginya mereka hanya secuil kayak upil. Akan tetapi di sini terlihat kapten mereka yaitu Gao menggocek 3 pemain lawan dengan gokil, bahkan pemain lawan pun sampai mental. Bahkan setelah Gao melatih para pemain lawan, dia mengirimkan umpan ke depan kepada Misaiji. Dan yang gokilnya, si Misaiji ini terlihat nyantai banget bahkan di depan kumpulan para pemain lawan. Gerakannya pun santai banget, tapi yang gokilnya meski nyantai banget, dia berhasil mengecoh 4 pemain bertahan. Bahkan gilanya, di depan hadapan back terakhir, dia melakukan chip dan berhasil mencetak gol dengan sangat indah. Komentator pun bilang kapten dan nomor 19 yaitu Misaiji adalah tim inti dari tim Shiseido. Saat mereka berdua bermain bersama, mereka tak terkalahkan.
Bakuroda pun berkata setiap pemain juga sangat berbakat baik dalam menyerang maupun bertahan. Mereka sangat unggul ditambah lagi dengan kedalaman tim yang kuat. Secara keseluruhan mereka memang kuat, tapi tetap saja inti dari tim ini kedua pemain tersebut. Bahkan si Buki yang ngetawain tadi di sini dia kaget dan terdiam kesal. Setelah itu ternyata di sini Shiseido unggul 3-0 di babak pertama. Tapi hal ini malah membuat pemain Takamiya Gaoka jadi nyombong karena mereka menang 10-0. Sedangkan ya melihat Shiseido cuma biasa aja. Namun tentu Bakuroda berkata jangan sombong, mereka belum menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Bahkan Majima pun bilang babak pertama bagi mereka itu cuma pemanasan karena Shiseido selalu menyembunyikan kekuatan sejatinya. Tapi meski sudah dikasih tahu, Noriyasu dan yang lain tetap sombong dan ia merasa nggak akan kalah. Akan tetapi ketika Kokoro bertanya menurut Buki yang sebelumnya nggak tertarik dengan turnamen ini, di sini mengejutkan Buki berkata, "Aku kira turnamen SMA di negara Pulau Timur ini nggak ada apa-apanya, tapi aku terkejut." Meski itu tubuh Kokoro, Buki ngira bakal mudah bermain dengan merasukinya. Tetapi Buki sekarang berpikir sepertinya tidak semudah itu. Tidak kusangka aku bisa melihat level seperti ini di Jepang. Ini akan menyenangkan. Nah, tiba-tiba Buki minta masuk ke tubuh Kokoro dan bilang ke semuanya, "Hei kalian, maaf kalau kalian merasa hebat karena berhasil dalam latihan dan menang. Tapi kalau begini terus, kalian pasti akan kalah 10-0. Nah, setelah pertandingan selesai, semua bubar dan Kokoro tetap di lapangan dan dia seperti gelisah karena soal omongan Buki tadi, hal yang bisa menurunkan semangat. Tapi ya Buki bilang, "Aku menjelaskan tapi kau yang tidak mengerti sepak bola." Bahkan Buki bilang SMA Shiseido itu teknik individu penguasaan bola, kekuatan tubuh, dan koordinasi tim mereka jauh di atas apa yang kalian bayangkan. Beberapa dari mereka mungkin bisa bersaing di level dunia untuk usia mereka. Tentu Kokoro terkejut dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya banyak waktu untuk berlatih lagi. Buki pun menjawab ada cara yang bagus. Namun ya Buki berkata, buat serahkan tubuh Kokoro padanya. Aku akan mencetak gol super banyak dan kita akan menang. Namun Kokoro menjawab nggak mau. Tapi Buki juga berkata dengan serius, kenapa tidak? Aku bilang kalau tidak kita tidak akan menang. Tapi ya Buki nggak peduli juga mereka kalah. Namun jika Kokoro kalah, Buki nggak akan bisa kembali ke panggung dunia. Nah, Kokoro nggak tahu hal ini dan bertanya maksudnya itu apa. Dan Buki menjawab, aku ingin menggunakan tubuhmu untuk bermain di level dunia lagi. Turnamen ini hanya batu loncatan untuk itu. Kalau berhasil, kau juga akan belajar sepak bola tingkat tinggi. Namun di sini Kokoro terlihat sedih dan bilang, awalnya aku hanya ingin belajar sepak bola. Menjadi lebih baik, aku berjuang keras di klub hanya untuk mengubah diriku. Tapi ada sesuatu yang terasa salah, ada yang berubah. Aku ingin bermain sepak bola dan menang bersama semua orang. Dan dengan serius, Kokoro bertanya gimana caranya supaya kita semua bisa mengalahkan Shiseido. Tapi ya Kokoro pikir Buki tahu jawabannya. Namun jawaban Buki ya seperti tadi. Kokoro yang berkata itu dan merasa sedih membuat Buki merasa salah dan teriak, dasar bodoh, masa kau tidak bisa mengerti hal sesederhana seperti itu? Satu-satunya cara untuk berkembang adalah melalui pertandingan. Ya intinya pertandingan uji coba. Kalau tidak bisa maka kalah, sesederhana itu. Lalu Kokoro bertanya apa tujuannya melakukan itu. Tapi kocaknya Buki tambah kesal dan berkata, kenapa aku harus menjelaskan semuanya? Aku tidak punya kewajiban untuk itu dan apa kau pikir aku bisa dimanipulasi dengan bocah sepertimu? Dan ya sekali lagi, salah satu cara untuk menang adalah menyerahkan tubuhmu kepadaku.
Kalau ingin menjadi lebih baik, jangan cuma bertanya tapi pikirkan dan lakukan sesuatu sendiri. Nah, tiba-tiba di sini ada Senpai Hakanai menghampiri Kokoro yang belum pulang. Hakanai pun punya sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Kokoro, tapi lebih tepatnya Hakanai ingin bicara dengan kepribadian Kokoro yang lain. Dimana dengan seriusnya Hakanai meminta kepribadian Kokoro yang lain atau Buki untuk melatihnya kembali seperti saat lututnya cedera. Hakanai ingin dilatih oleh kepribadian Kokoro yang lain atau Buki. Karena melihat pertandingan Shishido, Hakanai merasa kita tidak bisa seperti ini terus. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin menghancurkan batas diriku dan oleh karena itu, Hakanai bahkan sampai menunduk ke Kokoro untuk memohon bimbingan dan latihan dari Buki. Buki pun menolak hal itu, tapi Kokoro sendiri memohon juga kepada Buki. Dengan seriusnya, Kokoro berkata, "Aku yakin satu-satunya yang bisa melatih kami lebih baik dari sekarang hanyalah dirimu. Bantu kami agar Takamiya Gaoka bisa terus menang. Ini juga demi kepentinganmu untuk ke level dunia." Buki pun terlihat terpojok, apalagi Kokoro bilang meski aku ingin membantu mereka, itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku lakukan sendiri. Dan ya mau nggak mau, Buki menyetujui hal itu hanya untuk sekali ini saja. Dan pada akhirnya, Buki pun merasuki tubuh Kokoro dan mulai melatih Hakanai. Buki nyuruh Hakanai mempertahankan bola dan Buki yang menyerang. Yang membuat Kokoro terkejut, Hakanai bisa bertahan dan sedikit lagi bisa melatih Buki sebelum berhasil dihentikan sampai terjatuh. Bahkan Buki nyuruh Hakanai bangun lalu teriak, "Jangan jatuh semudah itu, cepat berdiri. Apa kau sudah tua? Kau hanya bisa menggunakan satu kaki sebagai tumpuan, jadi itu menciptakan celah. Jika kau masih khawatir tentang lututmu, berhentilah." Meski begitu, Hakanai terus melanjutkan latihannya, terus-terusan jatuh ke tanah dan kena omel Buki. Faktanya si Hakanai ini sejak kecil selalu dipenuhi dengan bakat sepak bola. Dengan mudah bisa naik ke tangga kesuksesan dan tidak pernah menerima penolakan dari orang dewasa di sekitarnya. Tapi sekarang dia dipermainkan seperti anak kecil, dimarahi dengan suara keras dan menghadapi lawan yang menghajarnya habis-habisan. Namun, bermain sepak bola dengan sepenuh hati bagi Hakanai ini bukanlah suatu kekalahan, melainkan dia malah merasa sangat begitu senang. Meski jatuh bangun dan babak belur, Hakanai masih belum menyerah dan tiba-tiba ada Kapten Bakuroda datang menghampiri mereka. Bukannya menghentikan Hakanai dan Kokoro, mengejutkannya di sini Bakuroda malah minta ikut bergabung juga. Dia ingin dilatih oleh Buki juga. Buki pun kesal dan teriak, tapi Bakuroda bahkan menunduk untuk memohon. Dan ya pada akhirnya Buki mengiyakan. Bakuroda akan bekerja sama dengan Buki dan bertahan merebut bola dari Memeo, nama sebutan untuk Hakanai. Melawan Buki seorang diri aja nggak bisa melewati, sekarang Hakanai harus melawan Bakuroda juga. Ya pasti tumbang. Namun di saat Bakuroda membantu Hakanai bangun dan penasaran karena selalu melihat Hakanai tenang, jadi aku belum pernah melihatmu bermain dengan wajah sekeras ini. Aku akan bermain dengan kekuatan penuh. Di sini terlihat Hakanai berhasil melewati Buki, namun setelah itu Bakuroda datang dan berhasil menghentikan Hakanai. Bahkan Buki pun memuji Bakuroda yang memanfaatkan tubuhnya yang besar buat menunjukkan rasa takut pada lawan. Tetapi meski pertahanan bertambah, Buki kagum melihat Hakanai malah menjadi lebih fokus. Namun ya Buki juga tahu 2 lawan 1 itu pasti sulit dan butuh 1 orang lagi. Nah tiba-tiba si Noriyasu balik ke lapangan karena kelupaan sesuatu dan kocaknya Buki langsung melompat ke pagar dan nyuruh Noriyasu untuk ikut latihan juga 2 lawan 2. Ya meskipun Noriyasu disuruh diam hanya untuk menerima umpan dari Hakanai.
Hakanai yang melawan pressing Bakuroda dan Buki membuat Noriyasu berpikir juga, haruskah aku membantu? Bahkan Buki pun teriak nyuruh Bakuroda untuk hancurkan Hakanai sepenuhnya, jangan ragu. Akan tetapi gokilnya di sini Hakanai begitu sangat fokus membuat Buki terkejut dengan gerakan hindaran dari Hakanai. Dan dengan gokil si Hakanai ini tiba-tiba menghentakkan bola, membuat bola ke arah sisi. Tentu Bakuroda merespon untuk mengambil bola, tapi Buki teriak untuk jangan mengambil bola karena di saat itu juga bolanya terlihat berputar dan terlihat bolanya kembali lagi. Dan di saat itu juga Hakanai langsung bergerak maju melewati Buki dan Bakuroda dan berhasil mengirimkan bola kepada Noriyasu. Pergerakan Hakanai bahkan membuat Buki kagum karena Hakanai bisa mengendalikan bola dan melakukan putaran dengan cepat sambil menghadapi kami. Dan Buki lupa bahwa memang itulah potensi aslinya Hakanai. Kalau kalian lupa, ada di chapter awal. Dengan kemampuan itu, Buki ingin melihat gimana dia menembak. Tapi ya sayangnya nggak ada kiper. Namun tiba-tiba ada si Ten nyamperin kakaknya untuk pulang makan malam sudah siap. Tetapi si Bakuroda ini malah teriak nyuruh Ten buat ikut juga menjadi kiper. Pada akhirnya Buki memberikan latihan 1 lawan 1, 2 lawan 1, dan 2 lawan 2. Dan hal itu membuat bakat sepak bola Hakanai yang telah lama tertidur bangkit lebih jauh dari yang dia kira. Dan di sini Hakanai Kanata sedang memasuki usia emas yang terlambat. Pakai baju merah, rambutnya